Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai ilmu pengantar sejarah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azka Hairani Udatama dari kelas 109. Nama saya Aidin Khafani Aziz dari kelas 109. Hai semuanya, nama saya Alin Erlinda dari kelas 109. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizky Febrian, saya dari kelas 109. Halo semuanya, kenalin nama saya Wildan Andana Prasetyo Ramadhani dari kelas 109. Izinkan saya untuk menjelaskan pengertian sejarah. Etimologi. Sejarah terbagi menjadi dua bahasa. Bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Kedua, bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti pengetahuan hasil pendidikan. Definisi sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dan bermakna yang terjadi pada masa lalu umat manusia. Kedua, ciri-ciri sejarah yang terbagi menjadi 5. Pertama, empiris. Empiris adalah berdasarkan pengalaman dan bukti nyata. Kedua, objektif. Objektif adalah berdasarkan fakta, bukan opini. Ketiga, permanen, tidak berubah dan tetap terjadi. Keempat, unik. Tiap peristiwa sejarah tidak terulang sama persis. Dan yang terakhir, kausal, menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Ketiga, konsep dasar dalam sejarah terbagi menjadi 5. Pertama, waktu atau kronologi adalah urutan waktu dalam sejarah. Kedua, ada perubahan. Perubahan adalah pergantian kondisi dari satu waktu ke waktu yang lain. Ketiga, kehidupan berkelanjutan atau kontinuitas adalah hal-hal yang tetap bertahan dari masa ke masa. Keempat, ada perkembangan, yaitu proses menuju kemajuan atau kemunduran. Dan yang terakhir, ada pengulangan, pola kejadian yang mirip di waktu yang berbeda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari sejarah. Yang pertama, ada manusia. Manusia itu apa sih sebenarnya? Manusia itu adalah pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Jadi, mereka tuh yang kayak mengerjakan hal-hal yang ada di sejarah itu. Next, kedua, ada yang namanya ruang. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Nah, tadi kan udah ada manusia. Udah pasti ada ruangnya dong, ruang lingkup si manusia ini melakukan peristiwa sejarah itu. Dan yang terakhir, ada yang namanya waktu. Waktu itu kapan peristiwanya terjadi. Jadi ya, kapan aja, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa tahun-tahun lalu, dan lebih banyak lagi. Lalu, bagian kedua, ada yang namanya sumber sejarah. Sumber sejarah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, yang ketiga ada tersier. Nah, kalau sumber primer itu merupakan sumber asli atau langsung dari masa lampau, seperti contoh artefak, dokumen, catatan harian, ya pokoknya yang kayak lampau-lampau gitu deh. Terus yang kedua, sumber sekunder merupakan sumber yang ditulis berdasarkan sumber primer. Jadi kalau kayak sumber primer yang udah kayak kecentang semua atau kayak udah teriniin semua, nextnya ya berarti sekunder. Contohnya adalah buku sejarah dan artikel. Lalu yang terakhir, sumber tersier. Ini tuh kayak penjelasan atau penyisihan komplikasi dari sumber sekunder. Seperti contohnya, ensiklopedia. Nah, ini bagian ketiga nih, bagian terakhir. Cara berpikir sejarah. Dibagi menjadi 2 bagian. Apa aja tuh, Lin? Yang pertama, ada diakronik. Dalam kurung, kronologis. Apa tuh kronologis? Yaitu memahami peristiwa secara berurutan dalam waktu. Jadi ya harus berurut dan tidak boleh berantakan atau sebagaimana halnya. Oke. Yang terakhir ada sinkronik, yaitu memahami peristiwa dalam ruang tertentu tanpa memperhatikan waktu. Jadi ya bebas-bebas aja mau waktunya kapan. Mau sekarang pun juga bisa. Sini saya akan membacakan manfaat mempelajari sejarah. Ada 5, yaitu yang pertama, inspiratif. Inspiratif itu menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
Yang kedua ada edukatif, menjadi pembelajaran dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Yang ketiga ada instruktif, menumbuhkan sikap kritis, analitis, dan empatis. Yang keempat ada rekreatif, media hiburan atau kesenangan. Selanjutnya saya akan membacakan ilmu bantu sejarah. Yang pertama ada arkeologi, ilmu yang mempelajari benda purbakala. Yang kedua ada antropologi, ilmu tentang manusia dan budaya. Yang ketiga ada sosiologi, ilmu tentang masyarakat. Terus lanjut ke yang keempat, ada geografi, ilmu tentang tempat dan ruang. Selanjutnya ada kronologi, ilmu tentang penanggalan dan urutan waktu. Pengertian historiografi. Historiografi adalah ilmu atau kegiatan menulis sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Penulisan ini dilakukan dengan metode ilmiah dan penyusunan fakta secara sistematis. Jelaskan jenis-jenis historiografi. Historiografi tradisional ditulis oleh pujangga, ahli babat, atau penulis istana. Bersifat subjektif, banyak mengandung unsur mitos dan legenda. Fokus pada raja, bangsawan, dan kerajaan. Contoh, babat Tanah Jawi. Sejarah Melayu. 2. Historiografi kolonial. Ditulis oleh sejarawan Belanda pada masa penjajahan. Memuat pandangan Eurosentris dan bias kolonial. Sering merendahkan bangsa Indonesia. Contoh, karya H.J. de Graaf, Raffles, History of Java. 3. Historiografi modern atau nasional. Ditulis oleh sejarawan Indonesia pasca kemerdekaan. Lebih objektif, ilmiah, dan kritis, menampilkan perjuangan rakyat sebagai aktor utama. Contoh, Sejarah Nasional Indonesia, disusun oleh Nugroho Noto Susanto dan tim. Tujuan penulisan sejarah atau historiografi. Yang pertama ada melestarikan memori kolektif bangsa, menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran, serta meningkatkan kesadaran sejarah dan identitas nasional. Tahapan dalam penulisan sejarah atau metodologi historis. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, lalu yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber, melakukan menilai keaslian dan kredibilitas. Ada interpretasi, yaitu penafsiran fakta sejarah, dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah secara sistematis dan naratif.